Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifai Fajar Permana dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara maju di Asia, yaitu Hong Kong. Hong Kong sudah menjadi wilayah administratif khusus Republik Rakyat Tiongkok atau RRT. Meski demikian, Hong Kong menjadi daerah otonom yang berhak mengirim atlet sendiri untuk turnamen-turnamen olahraga dunia. Sebelumnya, wilayah ini adalah daerah koloni Inggris dan baru dikembalikan ke Tiongkok pada 1 Juli 1997 setelah selama 156 tahun dikuasai Inggris. Dengan populasi 7,43 juta jiwa pada tahun 2018, Hong Kong adalah negara maju dan menjadi pusat keuangan dunia. Ekonomi mereka adalah perpaduan antara kapitalis dengan ekonomi layanan. Ciri dari model ekonomi seperti ini adalah pajak rendah, minim campur tangan pemerintah terhadap pasar, dan pasar keuangan internasional yang mapan. Dengan sistem ekonomi seperti itu, mereka berada pada urutan ke-35 daftar negara dengan ekonomi terbesar dunia. Tentang perekonomian negara Hong Kong, yang pertama ialah pendapatan per kapita. PDB atau Produk Domestik Bruto per kapita Hong Kong dilaporkan sebesar 46,330.770 US dollar pada 2020. Rekor ini turun dibanding sebelumnya, yaitu 48,359.485 US dollar untuk 2019. Kemudian yang kedua ialah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Hong Kong melesat sebesar 7,8% pada kuartal 2021. Kebangkitan itu disebut Departemen Sensus dan Statistik seperti kurva V, di mana pernah menyentuh level terendah di kuartal 2020, yakni minus 9,1%. Kinerja ekonomi Hong Kong awal tahun 2021 ini terbilang yang terbaik sejak 2010. Selain itu, pertumbuhan tersebut mengakhiri tren penurunan ekonomi Hong Kong yang terjadi sejak kuartal 2019. Kemudian yang ketiga adalah mata pencaharian. Hong Kong sebagai negara dengan pasar terbebas kedua dunia setelah Singapura terpukul hebat akibat dibatasinya pergerakan barang dan jasa global. Melansir berbagai sumber, tingkat ketergantungan Hong Kong terhadap perdagangan dan keuangan internasional sangat besar. Nilai dari perdagangan barang dan jasa sekitar 4 kali dari produk domestik bruto Hong Kong. Selain perdagangan internasional, Hong Kong juga mengandalkan penjualan tanah sebagai salah satu pendapatan utamanya. Tak mengherankan sebab tanah di Hong Kong merupakan salah satu yang termahal di dunia. Hong Kong juga mengandalkan sektor pariwisata sebagai penopang perekonomiannya. Pada 2017, kunjungan turis mencatatkan 4% dari PDB dan memperkerjakan sebanyak 7% dari total angkatan kerja. Kemudian yang keempat adalah komoditas ekspor. Hong Kong dan Indonesia memiliki hubungan bilateral yang kuat dengan nilai bisnis dan perdagangan yang tinggi. Ekspor komoditas antara peralatan lain dan suku cadang telekomunikasi sebesar 35,7%, yakin berbahan rajutan 5,9%, dan komputer 4,5%. Pada periode yang sama, impor dari Indonesia tumbuh sebesar 8,8% menjadi 2,5 miliar US dollar. Berdasarkan gambar di atas, dapat kita ketahui bahwa di tahun 2020 populasi jumlah penduduk Hong Kong mencapai kurang lebih 7.496.981 jiwa. Kemudian angka presentasi pertumbuhannya di tahun 2019 sampai 2020 mencapai sebesar 0,82%, atau jika dihitung bertambah sebanyak 60.827 jiwa.
Yang kedua adalah angka kematian penduduk. Jumlah kematian lebih banyak sebanyak 11.800 dibandingkan dengan 89.200 yang meninggalkan kota itu. Penduduk di Hong Kong juga semakin lanjut usia, dengan kematian tahun lalu lebih tinggi dari jumlah kelahiran sebanyak 11.800. Tetapi data pemerintah ini mengungkapkan alasan baru bagi pengurangan penduduk, yaitu jumlah warga yang meninggalkan Hong Kong lebih banyak dari yang datang. Kemudian data terbaru menunjukkan penduduk Hong Kong telah berkurang sebesar 1,2% tahun 2020. Kemudian yang ketiga adalah angka harapan hidup. Angka AHH bisa berubah dari waktu ke waktu, bahkan juga berbeda di tiap negara. Perbedaan angka harapan hidup ini dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari lingkungan, status kesehatan, hingga status ekonomi. Harapan hidup penduduk perempuan di dunia sebesar 75,6 tahun, lebih tinggi dari laki-laki yang sebesar 70,8 tahun. Angka harapan hidup di Hong Kong mencapai 85,29 tahun pada 2020. Artinya, rata-rata penduduk di negara itu selama 85,29 tahun. Kemudian yang keempat adalah tingkat pendidikan. Hong Kong mempunyai kualitas yang sangat baik dalam pendidikan. Sistem pendidikan di Hong Kong dibuat kompetitif dan kualitas dari pendidik yang baik juga mendorong atmosfer belajar yang tinggi. Dan kini, walau berada di bawah pemerintahan Cina saat ini, sistem pendidikan Hong Kong masih mengadopsi struktur yang dibentuk oleh pendidikan Inggris. Selain mengutamakan pengetahuan, juga mementingkan pembelajaran keahlian praktikal, kemampuan interpersonal, isu-isu sosial, budaya, serta penerapan pengetahuan pada praktek kerja real. Kemudian yang kelima adalah tingkat pengangguran. Angka pengangguran Hong Kong melesat ke level tertinggi selama lebih dari 1 dekade, seiring dengan pemulihan ekonomi yang terganjal ancaman resesi. Berdasarkan data kementerian terkait, angka pengangguran naik menjadi 5,2% pada Februari sampai April 2020, atau lebih tinggi dibandingkan estimasi ekonomi yang dikompilasi Bloomberg, yakni 4,6%. Angka saat ini menunjukkan level tertinggi sejak Oktober 2009. Kemudian yang terakhir yang akan saya jelaskan tentang Hong Kong di sini adalah teknologi. Teknologi yang terus berkembang dan memungkinkan terjadinya konektivitas membuat konsep rumah pintar atau smart home bukan lagi khayalan tingkat tinggi untuk masa depan. Hong Kong merupakan bukti nyata bahwa konsep smart home bisa diimplementasikan. Chief Technology Officer HKT Limited Group, Paul Berryman, menjelaskan tingginya tingkat infrastruktur teknologi yang tersedia di setiap rumah tangga di Hong Kong membantu mewujudkan konsep smart home. Infrastruktur teknologi itu termasuk di dalamnya konektivitas broadband dan penetrasi telepon seluler. Demikian yang ingin saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.